Orang bilang, mereka yang telah tiada akan tertidur damai di bawah tanah, membawa serta segala rahasia ke liang lahat. Namun, ada kalanya sebuah rahasia besar justru meminjam rupa seorang anak kecil, menanti waktu yang tepat untuk mengoyak batin mereka yang ditinggalkan. Bima, seorang miliarder yang selalu tampil angkuh dan penuh kebanggaan di dunia bisnis, harus mematung kaku tepat di depan pintu rumah ibu mertuanya, pada hari peringatan 5 tahun kepergian istrinya. Untuk apa mengumpulkan harta miliaran rupiah? Ketika wanita yang paling dicintainya diam-diam membawa sebuah kenyataan yang mengguncang dunia ke alam baka tanpa ia ketahui sedikit pun. Apakah ikatan suami istri selama bertahun-tahun pada akhirnya hanyalah sebuah tirai beludru yang menutupi kebohongan? Bima pikir ia sudah mengecap puncak penderitaan saat kehilangan belahan jiwanya. Namun, siluet seorang anak kecil tak dikenal yang bersembunyi di balik punggung rentah sang ibu mertua hari ini, barulah menjadi tikaman mematikan yang memutarbalikkan hidupnya. Rahasia apa yang membuat wanita tua itu begitu panik? Sebuah mobil mewah berwarna hitam pekat berhenti perlop. Kemeja bermereknya tersetrika rapi, sepatu kulitnya yang mengkilap tampak sedikit salah tempat di tengah gang kecil di pinggiran daerah asri ini. Hari ini adalah peringatan 5 tahun meninggalnya Sari, istri yang dulu ia cintai melebihi nyawanya sendiri. 5 tahun berlalu sejak Sari menghembuskan napas terakhirnya karena penyakit mematikan. Sejak saat itu, Bima menenggelamkan dirinya ke dalam pekerjaan layaknya laron yang menerjang api. Ia meminjam angka-angka dan proyek bisnis triliunan rupiah untuk melarikan diri dari rasa sakit yang diam-diam menggerogoti hatinya. Uang yang ia kirimkan untuk menghidupi ibu mertuanya tidak pernah kurang sepeser pun. Bahkan, setiap bulan sekretarisnya rutin mengirimkan kotak-kotak berisi makanan dan suplemen paling mahal. Namun kenyataannya, jumlah kedatangannya secara langsung untuk menginjakkan kaki di rumah ini, menemui ibu dari mendiang istrinya, bisa dihitung dengan jari. Ia takut. Ia takut pemandangan di tempat ini akan membangkitkan kembali bayang-bayang Sari, takut akan rasa sepi yang mencabik-cabik kewarasannya saat harus menghadapi kenyataan bahwa wanita itu telah tiada. Bima menarik napas dalam-dalam, menenteng parsel buah berukuran besar, dan melangkah menuju pagar. Berbeda dengan naskah film tentang desa miskin yang kumuh, rumah paviliun milik ibu mertuanya, meski dibangun belasan tahun lalu, tampak sangat terawat dan asri. Tembok putihnya bersih, pagar bunga pukul 9 mekar merah merona di bawah terik matahari. Halaman bata merahnya tersapu bersih tanpa sehelai daun kering pun yang tertinggal. Ibu mertuanya, Bu Rina, selalu menjadi wanita yang rapi dan teratur. Sari dulu juga persis seperti ibunya, selalu merawat rumah dari hal-hal yang paling kecil sekalipun. Bima mendorong pelan pagar besi itu. Bunyi deritnya memecah kesunyian. Aroma wangi dupa dan bunga dari ruang tengah sayup-sayup menyapa indera penciumannya, membuat hidung Bima terasa perih. Ingatan tentang senyum lembut Sari melintas bagai kaset film di kepalanya. Ia menegarkan diri, bersiap memanggil, "Ibu." Bima datang. Namun, kata ibu belum sempat meluncur dari bibirnya, langkahnya terhenti. Di tengah halaman yang disinari mentari, tepat di samping sumur dengan air jernih, mata Bima tertuju pada sosok anak kecil yang sama sekali tak dikenalnya. Anak laki-laki itu berusia sekitar 4 atau 5 tahun, tubuh mungilnya tenggelam dalam balutan kaos oblong biru muda yang sudah lusuh namun sangat bersih. Ia sedang berjongkok, tangan kecilnya yang gempal dengan patuh membantu sang nenek memetik sayur bayam dari keranjang. Suaranya terdengar celoteh riang dan polos. "Eyang, habis petik bayam, Eyang buatin Raka telur dadar ya, Eyang." Bima mematung. Kakinya yang biasa melangkah gagah menerjang badai dunia bisnis tiba-tiba kaku, terpaku ke tanah. Siapa anak ini? Kenapa dia ada di sini? Dan kenapa dia memanggil ibu mertuanya dengan sebutan Eyang? Bu Rina yang sedang tersenyum teduh mengelus kepala anak itu, tiba-tiba mendengar suara dari arah pagar dan mendongak. Begitu pandangannya beradu dengan tatapan tajam dan terkejut dari menantunya, senyum di bibir wanita tua itu lenyap seketika. Tangan kurusnya yang dipenuhi bintik penuaan tiba-tiba gemetar hebat. Keranjang plastik jatuh ke lantai bata, helaian daun bayam hijau berserakan kemana-mana. Bu Rina buru-buru berdiri, wajahnya mendadak pucat pasi, tatapannya menyiratkan kepanikan yang luar biasa. Secara refleks, ia mundur selangkah, menarik anak itu dan menyembunyikannya rapat-rapat di balik punggungnya, layaknya induk ayam yang melindungi anaknya dari tatapan burung elang. "Bima! Bima! Ya ampun nak! Kok katanya baru mau datang sore?" Suara wanita tua itu terbata-bata dan ragu.
Matanya yang keriput menghindari tatapan Bima, tak berani menatap lurus wajah menantunya. Insting tajam seorang pebisnis yang telah kenyang makan asam garam membuat alis Bima berkerut dalam. Udara di halaman itu seketika terasa kental, pengap hingga mencekik leher. Ada apa dengan sikap menyembunyikan sesuatu dari ibu mertuanya ini? Mengapa beliau begitu ketakutan saat Bima melihat anak ini? Bima melangkah perlahan mendekat. Suara pantofel kulitnya berketuk di atas bata. Anak kecil yang bersembunyi di balik punggung Burina mengintip, memperlihatkan separuh wajahnya, menatap penasaran pada tamu asing yang bertubuh tinggi besar itu. Mata anak itu bulat, hitam legam, menyiratkan kepolosan yang sedikit sendu. Bima menghitung cepat di dalam kepalanya. Anak ini sekitar 5 tahun. 5 tahun. Usia yang entah bagaimana sangat kebetulan, bertepatan dengan masa istrinya meninggal. Mungkinkah ibu mertuanya merasa terlalu kesepian di desa lalu mengadopsi anak yatim piatu? Jika iya, kenapa beliau tidak mengatakannya terus terang? Dengan hartanya sekarang, Bima bersedia membiayai sekolah anak itu hingga sarjana. Atau mungkinkah ini anak di luar nikah dari kerabat jauh yang dititipkan? Tapi kalau hanya anak kerabat biasa, apa alasannya beliau harus menyembunyikan dan panik sampai menjatuhkan sayuran seolah sedang tertangkap basah melakukan kejahatan besar? Rentetan pertanyaan menari-nari di benak Bima. Suasana hening desa saat itu tiba-tiba menegang layaknya tali busur. Bima meletakkan parsel buahnya di atas meja batu di bawah pohon. Ia berusaha menekan debar di dadanya, merendahkan suaranya agar terdengar setenang mungkin, namun tak bisa menyembunyikan nada interogasi yang tajam. Ibu sehat? Lalu, siapa anak ini, Bu? Bima sudah beberapa kali mampir ke sini, tapi sepertinya belum pernah melihatnya. Pertanyaan itu jatuh bagai batu ke permukaan danau yang tenang. Bahu Burina semakin gemetar. Anak kecil di belakangnya, melihat sang nenek gemetar, melingkarkan tangan mungilnya memeluk erat kaki Burina, mendongakkan mata bulatnya menatap Bima dengan penuh kewaspadaan. Angin sejenak berhenti menyapu dedaunan. Tidak ada yang menjawabnya. Hanya ada kesunyian yang syarat akan teka-teki. Bima samar-samar menyadari bahwa di balik sikap mengelak ibu mertuanya yang selama ini ia kenal lembut, sepertinya tersimpan sebuah rahasia raksasa. Rahasia yang mati-matian ia tutupi selama 5 tahun tepat di bawah atap rumah ini. Keheningan siang musim kemarau itu begitu absolut hingga Bima bisa mendengar napas Burina yang tersengal. Cahaya mentari menembus rimbunnya daun, menyinari wajah keriput yang bersusah payah menghindari tatapannya. Kesunyian itu bertahan selama beberapa detik. Keringat dingin merembes di dahi sang miliarder muda. Insting bisnisnya memperingatkan agar ia tak kehilangan ketenangan. Ibu, Bima merendahkan nada suaranya, mundur selangkah untuk mengurangi tekanan pada mertuanya. Bima masuk dulu, mau mendoakan Sari. Bima berbalik dan melangkah melewati ambang pintu kayu yang tak asing lagi menuju ruang utama. Bu Rina dengan kikuk menggandeng tangan kecil Raka menyusul dari belakang, langkahnya tertatih, berhati-hati seakan takut menginjak bara api. Ruang depan itu masih sama. Lantai ubinnya mengkilap tanpa debu, kursi kayu jati yang dipoles bersih, semuanya tertata rapi persis, seperti saat Sari masih hidup. Bima berjalan menuju tempayan air di teras, mencuci tangannya, lalu melangkah ke depan meja doa. Foto Sari tersenyum lembut di balik asap dupa yang tipis. 5 tahun telah berlalu, rasa sakit karena kehilangan orang yang dicintainya masih selalu mengoyak sanubarinya setiap kali ia menatap senyuman itu. Bima memejamkan mata dan memanjatkan doa, namun pikirannya tak bisa menyingkirkan bayangan anak tadi. Anak bermata legam yang sendu itu. Ia memanggil Burina Eyang, kata Eyang itu terus berputar-putar di kepalanya. Setelah selesai berdoa, Bima berbalik, menyapu pandangan ke sekeliling ruangan. Mata elangnya kini mulai menangkap detail-detail kecil namun sangat tidak wajar. Hal-hal yang sebelumnya tak pernah ia perhatikan saat berkunjung kilat. Di atas rak televisi kayu jati, di sebelah toples teh melati, berdiri sebuah mainan pahlawan super plastik berwarna merah yang tersusun rapi. Di bawah meja kayu, sepasang sandal jepit kecil bergambar bebek kuning tergeletak di samping sandal beludru milik Burina. Di sudut ruangan, tali jemuran yang biasanya hanya digantungi beberapa potong kebaya tua, kini disesaki 3 atau 4 kaos anak-anak berukuran mini yang harum oleh pelembut pakaian. Rumah ini tidak sepi. Ini jelas merupakan ruang hidup bagi seorang anak kecil yang telah berada di sini dalam waktu lama, yang dirawat dengan sangat penuh kasih sayang. Bima melangkah ke set meja tamu dan menarik kursi. Ia menatap lurus pada Burina, yang kini berdiri menyudut di samping pintu kamar, kedua tangannya masih memeluk erat anak itu.
Anak laki-laki itu menggigit jarinya, matanya terbelalak melihat Bima. Ibu, duduklah sebentar di sini bersama Bima. Bima menunjuk kursi di depannya. Nadanya tenang namun membawa beban yang tak kasat mata. Bu Rina melangkah gontai, duduk di ujung kursi. Ia tidak berani membuatkan teh, kedua tangannya saling bertaut dan terus meremas ujung kain batiknya. Siapa anak ini, Bu? Bima mengulangi pertanyaannya untuk kedua kalinya. Kali ini matanya tak tergoyahkan, tidak memberi ruang untuk kebohongan. Wanita tua itu menjilat bibirnya yang kering, suaranya bergetar. Ah, dia ini anaknya. Anaknya Mbak Fitri tetangga sebelah. Ibunya kerja shift di pabrik, jadi dititipkan ke ibu siang-siang, Nak Bima. Sebuah kebohongan yang sangat canggung. Begitu canggungnya hingga Bima merasa dadanya tercekat. Ia ingat betul, Mbak Fitri tetangga sebelah sudah ikut suaminya pindah ke Cirebon 3 tahun yang lalu. Baru saja Bima hendak membuka mulut, Raka tiba-tiba menarik ujung baju Bu Rina. Ia mendongakkan wajah polosnya, menunjuk pada kaos yang ia pakai, lalu berbisik. Eyang, tadi waktu Raka jatuh, kancing baju Raka putus. Eyang jahitkan ya, kalau tidak, nanti malam tidur Raka kedinginan, Raka batuk, terus minum obat pahit lagi. Panggilan Eyang yang begitu manis dan polos itu menguliti habis kebohongan Bu Rina. Anak ini tidur di sini, hidup di sini, dan menganggap Bu Rina sebagai keluarga kandungnya. Mana ada anak tetangga yang cuma dititip siang hari tapi merisaukan soal kedinginan saat tidur malam? Udara di dalam rumah itu kembali membeku. Bu Rina terkesiap, buru-buru menutup mulut anak itu, tapi semuanya sudah terlambat. Bima menatap lekat pada air mata yang mulai menetes dari sudut mata keriput ibu mertuanya. Ia tidak marah atau berteriak, ia hanya merasakan sebongkah batu besar menimpa dadanya, menekannya hingga sesak napas. Ibu. Bima menekan suaranya, rasa sakit yang bercampur kekecewaan terdengar jelas dalam tiap suku kata. Sampai sejauh ini, ibu masih mau membohongi Bima? Mbak Fitri sudah pindah entah dari kapan. Ibu pikir Bima tidak tahu? Sebenarnya siapa anak ini? Kenapa ibu harus menyembunyikannya dari Bima seolah-olah? Seolah-olah ibu melakukan kesalahan pada Bima. Berondongan pertanyaan itu meruntuhkan pertahanan terakhir Bu Rina. Bahu kurusnya berguncang hebat. Ia melepaskan anak itu, menutup wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Tangisan tertahan yang menyayat hati dari seorang ibu tua bergema di tengah hari yang sunyi. Eyang jangan nangis. Om jahat ya sama Eyang. Raka yang panik segera merentangkan kedua tangan kecilnya, berdiri menjadi perisai di depan Bu Rina. Mata legamnya melotot ke arah Bima dengan penuh curiga. Tindakan perlindungan naluriah dari anak berusia 5 tahun itu membuat jantung Bima berdenyut nyeri. Bu Rina buru-buru menarik tangan Raka, menyeka air matanya, dan mendongak menatap Bima. Matanya merah, menyimpan kesedihan yang mendalam dan luas bak samudra. Kepanikan tadi perlahan digantikan oleh kepedihan yang luar biasa. Bima. Suaranya parau dan tercekat. Ibu minta maaf. Ibu tidak bermaksud menyembunyikan ini darimu, tapi ibu sudah berjanji pada Sari. Dia berpesan, ibu harus menyimpannya sampai mati. Kecuali, mendengar nama Sari, dada Bima seakan diremas kuat-kuat. Ia berdiri tiba-tiba, tanpa sengaja menyenggol cangkir teh di atas meja hingga tumpah membasahi taplak. Kecuali apa, Bu? Apa hubungannya ini dengan Sari? Dia sudah tiada 5 tahun yang lalu, Bu. Bu Rina berdiri perlahan. Ia menunduk, merapikan rambut Raka yang halus, lalu dengan lembut menuntun anak itu menuju pintu kamar. Ia menoleh menatap Bima, matanya memancarkan keteguhan aneh dari seseorang yang telah memutuskan untuk melepaskan beban yang disandangnya selama 5 tahun penuh. Ikut ibu ke dalam, Bima. Sudah saatnya kamu tahu kebenarannya. Bima membeku. Kakinya secara tak sadar mengikuti wanita tua itu menuju kamar kecil yang tertutup rapat. Pintu kayu terbuka perlahan, mengeluarkan aroma kapur barus dan bau khas barang lama yang disimpan rapat. Bima tak pernah tahu bahwa dengan melangkah melewati pintu itu, segala keyakinan, segala kebanggaan yang ia miliki sebagai seorang miliarder akan hancur lebur, digantikan oleh rahasia luar biasa yang diam-diam telah diatur oleh mendiang istrinya. Ada apa di balik pintu itu? Melangkah melewati ambang kayu yang berderit, Bima serasa memasuki dimensi lain. Kamar tidur berukuran tak lebih dari 15 meter persegi itu tempat di mana ia dan istrinya selalu beristirahat tiap kali pulang kampung kini terasa begitu hening dan dingin. Semua barang-barang Sari sejak gadis masih dijaga utuh oleh Bu Rina. Meja rias dari kayu jati, sisir tanduk tua, kotak bedak tabur yang menguar wangi nostalgia. Di sudut ruangan,
Ranjang berukuran sedang terhampar tikar pandan yang rapi. Tenggorokan Bima tercekat. Rasa sakit luar biasa yang ia pikir sudah tertidur di bawah cangkang sempurnanya sebagai CEO sukses, kini kembali bergejolak, merobek-robek ulu hatinya. Ia, seorang miliarder yang bisa membalikan telapak tangan di dunia bisnis, yang mampu membeli puluhan villa mewah, selamanya tidak akan pernah bisa membeli kembali kehangatan wanita yang pernah tinggal di kamar kecil ini. Bu Rina diam-diam berjalan ke sudut lemari kayu di dekat tembok. Tangan kurusnya dengan gemetar membuka pintu lemari berbunyi klik. Dari bagian paling dalam, di bawah tumpukan pakaian tua, ia dengan sangat hati-hati mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu ditutupi oleh kain beludru merah yang ujung-ujungnya sudah menipis. Mata keriputnya berkaca-kaca. Ia memeluk kotak itu di dadanya, mengusap kain merah itu dengan rasa hormat dan kepedihan yang tak terlukiskan, seolah sedang menimang nyawa dari anak kandungnya sendiri. "Ibu, apa isinya?" Bima bertanya, suaranya serak. Firasatnya mengatakan bahwa apa yang ada di bawah kain itu akan mengubah total semua yang ia yakini selama ini. Bu Rina mendongak menatap menantunya. Raka saat itu sudah duduk manis bersila di tepi ranjang, mengerjapkan matanya yang bulat menatap kedua orang dewasa itu. Wanita tua itu menarik napas panjang, mengumpulkan segenap keberanian untuk berbicara. "Bima, ibu tahu kamu selalu menyalahkan ibu karena dulu, saat sakit Sari berada di puncaknya, ibu bersikeras melarangmu membawanya berobat ke luar negeri. Kamu menyalahkan ibu sebagai orang kuno yang pasrah pada nasib. Tapi tahukah kamu, itu adalah permintaan terakhirnya?" Bima tertegun. Benar. Tahun itu, saat perusahaannya sedang dalam fase krusial memenangkan sebuah proyek hidup mati, ia menerima kabar bahwa kanker Sari sudah mencapai stadium akhir. Ia berniat membatalkan semuanya, membuang kontrak, dan menyewa jet pribadi untuk membawa istrinya ke Eropa demi memperpanjang nyawanya. Namun, Sari dan Bu Rina menangis histeris, mengancam akan bunuh diri jika ia melakukannya. Mereka beralasan Sari terlalu lemah untuk penerbangan panjang dan hanya ingin berobat secara tradisional di rumah agar tenang. Bima menyimpan dendam di hatinya selama bertahun-tahun, menyiksa dirinya sendiri karena merasa gagal menyelamatkan istrinya. "Sari, apa yang dia katakan pada ibu?" Bima maju selangkah, napasnya memburu. Air mata keruh mengalir di pipi Bu Rina. Ia perlahan menyingkap kain beludru merah itu. Di dalam kotak kayu tersebut tak ada perhiasan emas atau permata, hanya ada sebuah buku catatan kecil seukuran telapak tangan. Sampul kulit tiruannya yang berwarna coklat sudah menguning dan mengelupas di sudut-sudutnya. Itu adalah jenis buku catatan murah yang sering dijual di depan kampus. Dia berpesan pada ibu. "Kapanpun Bima bisa melewati penderitaan karena kehilanganku, kapanpun ia bisa menggendong anak kecil tanpa meneteskan air mata, barulah berikan buku ini padanya. Ibu berniat menyembunyikan ini seumur hidup. Ibu berniat membawanya ke liang lahat agar hidupmu tenang." Bu Rina menoleh menatap Raka yang sedang sibuk memainkan kancing bajunya yang putus, suaranya tercekat, tapi Raka semakin besar. Dia semakin sering bertanya kemana ibunya, kemana ayahnya. Ibu sudah tua, umur tak ada yang tahu. Bagaimana bisa ibu melindunginya seumur hidup? Hari ini bertepatan dengan peringatan kematian Sari. Ibu kembalikan padamu hal yang seharusnya menjadi hakmu. Bu Rina dengan tangan bergetar menyodorkan buku catatan itu ke arah Bima. Tangan besar dan kokoh sang miliarder, tangan yang terbiasa memegang pena untuk menandatangani kontrak triliunan rupiah, pada detik ini gemetar hebat saat menerima buku kecil yang seringan bulu itu. Buku itu meski usang, namun sangat bersih, menandakan bahwa buku itu sudah dibalik dan dibersihkan berulang kali. Bima menelan ludah. Ia perlahan membuka halaman pertama. Suara kertas menguning yang bergesekan terdengar kering di tengah kesunyian kamar. Matanya langsung tertuju pada deretan tulisan tangan yang rapi, lembut, namun agak bergetar dan tidak simetris. Tulisan itu, bahkan jika menjadi abu sekalipun, tak akan pernah bisa Bima lupakan. Itu adalah tulisan tangan Sari. "Untuk Bima, suami yang paling kucintai di dunia." Hanya satu kalimat pendek, satu sapaan penuh kasih itu saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh zirah ketegaran yang Bima kenakan selama 5 tahun. Ia mematung. Lututnya tiba-tiba lemas, kehilangan tenaga. Bima terhuyung mundur, harus berpegangan pada tepi meja rias agar tidak jatuh. Matanya mengabur, air mata entah dari mana terus saja mengalir, jatuh menetes ke atas kertas yang menguning itu. Ternyata, pada hari-hari di mana ia sangat yakin istrinya hanya beristirahat dengan tenang di rumah menunggu ia pulang dari dinas, Sari justru diam-diam menuliskan baris demi baris kalimat ini.
Tanggal yang tertera di sudut atas adalah hari-hari ketika ia terbaring di ruang rumah sakit yang suram. Di tengah bau obat antiseptik yang menyengat, menahan rasa sakit yang mengiris daging dari kemoterapi tanpa didampingi sang suami. Bima buru-buru mengangkat lengan bajunya, menyeka air mata yang menghalangi pandangannya. Ia mengatupkan rahangnya kuat-kuat agar tidak meledakkan isak tangis. Ia harus membaca. Ia harus tahu apa yang telah dilalui istrinya dan rahasia apa yang membuat istrinya memilih untuk bungkam dan menanggungnya sendirian hingga akhir hayat. Setiap halaman buku harian yang dibalik membawa Bima kembali ke masa lalu, ke hari-hari paling penuh badai dalam kehidupan Sari. Di sanalah sebuah keputusan hidup dan mati telah dibuat, mengubah takdir 3 manusia. Tiap halaman tipis itu menyeret Bima memutar waktu ke saat-saat tergelap yang tanpa sengaja ia abaikan. Tulisannya miring. Di beberapa tempat tinta memudar karena tetesan air mata. Tanggal 15, hujan turun deras. Bima, hari ini rambutku rontok banyak sekali. Pagi tadi waktu bercermin, aku hampir tak mengenali diriku sendiri. Aku terlihat sangat kurus dan jelek. Dokter bilang sel kankernya sudah menyebar. Sepertinya umurku tak akan lama lagi. Tadi kamu menelpon via video. Kamu pamer kalau proyek di Eropa sukses ditandatangani. Melihatmu tersenyum cerah dalam balutan jas mewah, entah kenapa hatiku terasa sangat hangat. Aku memaksakan diri memakai topi rajut yang cantik dan memoles lipstik agar kamu tenang. Bima, ini sakit sekali. Rasa ngilu menembus sampai ke sumsum tulangku. Tapi melihatmu bahagia dengan kariermu, aku merasa semua penderitaan ini sepadan. Bima membaca sampai di sini, hidungnya perih, pandangannya kembali buram. Tanggal 15 tahun itu, ia ingat betul. Itu adalah hari di mana ia berdiri di lantai tertinggi sebuah hotel bintang 5 di London, memegang segelas anggur merah menikmati aroma kemenangan. Ia telah menjelma menjadi miliarder muda, memegang kekuasaan dan kekayaan di tangannya. Ia menelpon Sari, berceloteh panjang lebar tentang masa depan, tentang villa-villa mewah yang akan ia beli untuknya, tentang perjalanan keliling dunia yang akan mereka jalani berdua. Ia tak pernah tahu, di ujung telepon sana, istri kecilnya sedang mati-matian menggigit bibir menahan erangan sakit. Tangannya mencengkeram spray ranjang rumah sakit hingga berdarah. Kenyataan ini merobek-robek sanubarinya. Ia memiliki seluruh dunia, tapi ia membiarkan istrinya berjuang sendirian melawan maut. Halaman berikutnya beralih ke hari yang berbeda. Tulisan tangannya semakin bergetar dan berantakan. Tanggal 28. Tadi malam adalah malam paling ajaib dalam hidupku. Bima, Tuhan sepertinya tahu aku akan segera pergi, jadi dia memberiku sebuah keajaiban. Semalam rasa sakitnya tak tertahankan sampai aku tak bisa tidur. Lorong rumah sakit sangat dingin dan sepi. Hanya terdengar suara angin menderu dari balik jendela. Aku menyeret langkahku ke teras luar mencari angin untuk meredakan sesak di dadaku. Lalu, aku mendengar suara tangisan. Jantung Bima berdegup kencang. Ia seolah tersedot ke dalam cerita. Di sekitarnya kini tak lagi ada kamar berbau kapur barus tua, melainkan seluruh inderanya membawanya berdiri di tengah lorong rumah sakit yang dingin membeku 5 tahun lalu. Tangisan itu sangat lemah, Mas, seperti suara anak kucing yang kelaparan. Aku menyusuri sumber suara itu ke ujung lorong bangsal anak. Di atas kursi tunggu besi tahan karat yang dingin, di bawah kedipan lampu neon yang remang, ada sebuah bungkusan kecil yang menggeliat. Aku melangkah dengan gemetar. Itu seorang bayi, Bima. Seorang bayi merah, bibirnya membiru karena kedinginan, dibungkus asal-asalan dengan selimut tipis. Di sebelahnya ada kertas lusuh dengan tulisan buru-buru, "Maafkan ibu, ibu tidak mampu merawatmu. Semoga orang baik yang menemukanmu bersedia menjadi penolong." Bima menahan napas, tangannya mencengkeram erat ujung buku itu hingga buku-buku jarinya memutih. "Kamu tahu tidak?" Detik saat aku mengangkat bayi itu dan mendekapkannya ke dadaku, dia langsung berhenti menangis. Dia membuka matanya yang bulat legam, masih basah oleh air mata, menatapku. Tangannya yang sekecil kelereng meraba-raba dan menggenggam erat ibu jariku. Tepat pada detik itu, sebuah aliran kehangatan aneh mengalir ke seluruh tubuhku yang hancur ini. Aku menangis, Bima. Aku menangis karena kasihan pada makhluk kecil yang dibuang ini, dan aku menangis untuk nasibku sendiri. Bima, dokter pernah bilang aku punya kelainan bawaan. Seumur hidup aku tak akan bisa memberimu keturunan. Itu adalah penyesalan terbesarku, batu besar yang membebani pikiranku selama bertahun-tahun kita menjadi suami istri. Kamu sangat mencintaiku, kamu tidak pernah mengungkit soal anak karena takut aku sedih. Kamu menenggelamkan diri mencari uang untuk membahagiakanku. Tapi aku tahu,
Tiap kali melihat orang lain berceloteh dengan anak kecil, kamu juga sangat menginginkannya. Bima, aku akan segera mati. Kalau aku pergi, bagaimana denganmu? Kamu akan kesepian sendirian di rumah besar yang dingin itu. Ibu di desa juga akan sendirian. Masa tuanya tak ada tempat bersandar. Membayangkan orang yang paling kucintai dan orang yang melahirkanku harus menghabiskan sisa hidup mereka dalam kekosongan, hatiku seperti disayat pisau. Membaca baris-baris ini, Bima berlutut di atas lantai ubin yang dingin. Dadanya terasa sangat sakit seolah puluhan ribu jarum menusuk menembusnya. Ia selalu membusungkan dada, merasa bahwa ia sangat memahami dan paling mencintai istrinya di dunia ini. Ia membangun sebuah kerajaan bisnis, meraup uang segunung dengan pikiran agar istrinya hidup makmur. Tapi ia tak pernah tahu, apa yang Sari butuhkan bukanlah uang miliaran, mobil mewah, atau villa megah. Hal yang selalu ia khawatirkan hingga napas terakhirnya adalah kedamaian dan kebahagiaan Bima, sebuah rumah yang dipenuhi tawa anak kecil yang tak bisa ia berikan sendiri. Buku harian itu terus menyeret Bima menyelami kebenaran paling mutlak. Malam itu, dengan menggendong anak itu di tanganku, aku membuat sebuah keputusan. Aku menelpon ibu malam itu juga. Menangis memohon agar ibu menolongku. Aku menggunakan sisa uang terakhir di tabungan pribadiku, meminta bantuan kenalan untuk mengurus adopsi anak ini secara resmi. Ibu menangis sejadi-jadinya. Ibu memakiku bodoh, mengurus diri sendiri saja belum becus malah menambah beban. Tapi aku bersujud memohon padanya. Aku memberinya nama panggilan, Raka. Raka anak yang sangat baik, Mas. Aku minta maaf karena menyembunyikannya darimu. Bima sayang, kumohon jangan marah padaku. Aku tahu sifatmu. Kamu sedang berada di puncak karier. Kamu juga sedang memikul duka mendalam karena penyakitku. Kalau saat itu aku membawa seorang anak asing, kamu pasti akan hancur. Kamu tidak akan menerimanya. Kamu akan mengusirnya. Aku harus menyembunyikannya. Aku meminta ibu membawa anak ini ke desa untuk dirawat. Aku hanya punya satu harapan. Tunggulah sampai anak ini sedikit lebih besar. Tunggulah sampai rasa sakit kehilangan diriku di hatimu sedikit mereda. Ketika waktu sudah membuat luka di hatimu mengering, ibu akan menyerahkannya padamu. Tolong cintai dia menggantikanku, ya? Anak ini adalah hadiah terakhir yang kutinggalkan di dunia ini untukmu dan ibu. Dengan adanya Raka, ibu punya alasan untuk terus hidup. Dengan adanya Raka, kamu akan memiliki keluarga yang sesungguhnya. Jangan sendirian lagi ya, suamiku. Buku catatan itu jatuh dari tangan Bima, menghantam tikar pandan, mengeluarkan suara buk yang hampa. Semua suara di sekelilingnya seolah tersedot habis. Bima mematung, matanya terbelalak menatap ruang kosong dengan nanar. Tak ada jeritan tangis, tak ada amukan kemarahan. Yang ada hanyalah kesunyian dari sebuah jiwa yang baru saja diremukan menjadi ribuan serpihan kecil. Rencana Sari, cinta yang begitu pemaaf namun sangat kejam itu, memberikan pukulan mematikan pada keangkuhan Bima. Istrinya menghabiskan sisa napas dan sisa tenaga terakhir di ujung hidupnya, bukan untuk merutuki nasib, bukan untuk membenci suami yang gila kerja, melainkan untuk diam-diam membangun sebuah sarang yang hangat agar Bima bisa berlindung setelah badai besar berlalu. Sari. Panggilan itu meluncur dari tenggorokan Bima yang serak, pecah berkeping-keping layaknya kaca yang terbanting ke lantai batu. Badai dalam hati yang ia tekan selama 5 tahun akhirnya menemukan celah untuk meledak. Kamar sempit itu mendadak menjadi sangat pengap hingga menyesakkan. Satu-satunya suara yang tersisa adalah napas tersengal-sengal yang terputus-putus dan isak tangis tergugu dari pria yang kini meringkuk di lantai yang dingin. Bima, sang miliarder yang dulu perkataannya bakti tahraja di dunia bisnis, pria angkuh yang tak pernah sekalipun menundukkan kepala pada lawan manapun, kini melingkarkan tubuhnya, kedua tangannya memeluk erat wajahnya yang dibanjiri air mata. Bahunya yang lebar di balik kemeja mahal itu berguncang hebat. Ia menangis meraung-raung. Suaranya melolong seperti binatang buas yang terluka dan bernanah sejak lama. Kini luka itu disobek paksa, darah dan air mata bercampur menjadi rasa asin yang pahit. Selama 5 tahun, ia yakin betul bahwa dirinya adalah suami yang paling setia. Yang paling hebat karena tak mempedulikan wanita lain dan hanya gila kerja demi menjaga bayang-bayang istrinya. Namun, buku usang itu melemparkan kenyataan pahit ke wajahnya. Ia hanyalah seorang pengecut yang egois. Saat Sari paling membutuhkannya, saat jarum kemoterapi yang dingin menusuk daging istrinya, di mana dia? Dia berada di pesta-pesta mewah, di penerbangan kelas bisnis memandangi awan, mengkhayal bahwa dirinya sedang membawa kebahagiaan untuk istrinya.
Kenyataan ini terlalu kejam. Ini menginjak-injak seluruh kebanggaannya. Mengubah uang miliaran yang ia kumpulkan menjadi tak lebih dari tumpukan kertas sampah yang tak bernyawa. Ibu. Bima mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata menatap Bu Rina. Matanya merah menyala, suaranya serak dan hancur. Bima ini pria brengsek, Bu. Bima pikir mencari uang akan membuatnya bahagia. Bima tenggelam dalam pekerjaan dan membiarkannya sendirian kesepian di rumah sakit yang dingin itu. Bima membiarkan Sari pergi dalam kesendirian dan penderitaan. Bima tidak pantas. Ibu, Bima tidak pantas menerima cintanya. Pengakuan dosa yang terlambat itu bergema penuh dengan sesak. Bima memukul-mukul lantai dengan kedua tangannya sampai buku-buku jarinya memerah. Penyesalan yang tak terhingga menggerogoti batinnya. Namun menanggapi siksaan diri menantunya yang gila-gilaan itu, Bu Rina sama sekali tidak melontarkan satupun kata teguran. Ia tidak menerjang untuk memukul atau memaki, tidak pula mengutuknya seperti naskah drama panggung. Ibu tua yang penuh kasih itu hanya melangkah perlahan mendekat. Tangan kurusnya yang dipenuhi bintik-bintik penuaan dan kapalan karena bekerja keras itu, dengan lembut menyentuh bahu Bima yang gemetar. Bima, jangan menyiksa dirimu lagi, nah. Suara wanita itu lembut, hangat, bercampur dengan isakan pelan yang rapuh. Ia duduk berjongkok di sampingnya, melingkarkan lengannya memeluk menantunya yang tinggi besar itu, yang kini menangis layaknya anak kecil. Sari tidak menyalahkanmu, ibu juga tidak pernah membencimu sedikit pun. Kamu bekerja banting tulang juga demi membuat keluarga ini bangga. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa mendapatkan semuanya secara utuh. Dia sangat mencintaimu, mana tega dia menyalahkanmu? Kalau kamu menangis seperti ini, dia tidak akan bisa menutup mata dengan tenang di alam sana, nak. Kasih sayang yang begitu luas dan pintu maaf yang tak bertepi dari sang ibu mertua, justru membuat Bima semakin hancur. Ia menenggelamkan wajahnya di bahu kebaya lusuh Bu Rina, air matanya membasahi kain itu. Tepat pada saat itu, terdengar bunyi decit pelan dari arah pintu kayu. Dari balik celah pintu, sesosok tubuh mungil melangkah keluar dengan ragu-ragu. Itu Raka. Sedari tadi anak itu patuh berdiri di luar karena melihat orang dewasa sedang berbicara serius. Tapi mendengar tangisan keras dari tamu asing itu, rasa penasaran dan insting polosnya mendorongnya untuk masuk. Kaki mungil tanpa alasnya menginjak ubin. Raka melangkah mendekat dengan malu-malu. Di tangannya ia masih menggenggam erat permen lollipop rasa stroberi yang bungkus plastiknya sudah terbuka separuh. Ia berdiri diam sejenak, menatap bingung pada pria besar yang menangis terseduh-seduh itu. Dalam dunia anak 5 tahun, menangis berarti sedang dihukum, sedang kesakitan, dan itulah saat di mana seseorang paling butuh dihibur. Anak itu perlahan maju 2 langkah lagi, berdiri tepat di sebelah Bima. Bima merasakan hembusan napas pelan, aroma khas bedak bayi yang lembut bercampur wangi manis permen stroberi di dekatnya. Ia perlahan mengangkat kepalanya, menembus pandangan matanya yang kabur oleh air mata. Ia melihat mata Raka yang besar, bulat, dan legam sedang menatap lurus ke arahnya. Mata itu begitu jernih, tanpa sedikit pun kekeruhan akan perhitungan duniawi. Lalu, sebuah tindakan terjadi, membuat jantung Bima benar-benar berhenti berdetak untuk kedua kalinya hari itu. Raka dengan canggung menjulurkan lengannya yang pendek. Tangan mungilnya yang lembut menyentuh pipi Bima yang kasar dan basah kuyup. Anak itu menggunakan ibu jarinya yang mungil untuk menyeka air mata yang menetes di sudut bibir Bima. Sebuah gerakan naluriah yang canggung, namun membawa kekuatan penyembuhan yang luar biasa dahsyat. Om sakit. Om jangan nangis lagi. Suara Raka yang polos dan kekanakan terdengar, memecah atmosfer yang penuh kepedihan. Ia menyodorkan permen lollipop stroberi yang sudah agak meleleh itu ke depan wajah Bima, tersenyum hingga memperlihatkan deretan gigi susunya yang kecil. Kata Eyang, nangis itu nakal. Om anak baik, om diam ya. Ini Raka kasih permen stroberi. Permennya manis, kalau dimakan nanti sakitnya hilang. Kata-kata polos dan murni dari sang anak bagaikan seberkas cahaya hangat yang menyinari langsung rongga dada Bima yang gelap dan remuk redam. Bima terpaku menatap permen merah muda itu, lalu menatap kembali ke sepasang mata jernih Raka. Pada detik itu, ia seolah melihat senyum lembut Sari kembali hidup. Ia mengerti sekarang. Ia mengerti mengapa Sari memilih anak ini. Kebaikan hati ini, kehangatan ini, adalah satu-satunya obat penawar yang bisa menariknya keluar dari kubangan rasa sepi dan penyesalan. Bima mengangkat tangannya dengan gemetar, bukan untuk mengambil permen itu, melainkan untuk menggenggam tangan mungil yang menempel di pipinya. Tangan anak ini begitu hangat.
Sebuah kehangatan yang mengalir perlahan dari kulit sang anak, merambat melalui lengan Bima, dan menyusup jauh ke dalam hatinya yang berdarah. Air mata Bima kembali tumpah, tetapi kali ini bukan lagi tangisan ulu hati yang tersumbat, melainkan luapan kelegaan dari sebuah jiwa yang baru saja menemukan pelampung penyelamat di tengah amukan badai lautan. Ia menerjang maju, merentangkan kedua tangannya yang besar, dan memeluk erat tubuh mungil Raka yang lembut ke dalam dekapannya. Bima memeluknya sangat erat, seakan jika ia melepaskan rengkuhannya, anak ini kepingan terakhir yang ditinggalkan istrinya akan lenyap tertiup angin seperti mimpi di siang bolong. Pelukan Bima begitu kuat hingga Raka sedikit menggeliat. Anak itu belum paham apa yang sebenarnya terjadi, ia hanya melihat pria besar ini menangis terlalu banyak, bahunya yang lebar terus berguncang. Dalam dunia polos bocah 5 tahun, ia hanya tahu menepuk-nepuk punggung Bima dengan sebelah tangan mungilnya yang sedikit lengket oleh gula permen, sementara mulutnya terus berkomat-kamit, "Om jangan nangis lagi, Om diam ya, Raka sayang Om." Kalimat cadel yang polos itu justru membuat hati Bima semakin terenyuh. Ia perlahan melonggarkan pelukannya, takut menyakiti sang anak. Ia mengangkat kedua tangan besarnya, menangkup pipi tembam Raka. Air matanya masih mengalir, namun tatapannya kini dipenuhi dengan kelembutan dan damba yang luar biasa. Bima menatap dalam-dalam ke mata legam anak itu. Mata yang jernih tanpa sedikit pun debu duniawi, persis seperti jiwa Sari. Meski mereka tidak berbagi aliran darah yang sama, Sarilah yang memilih anak ini, menggunakan napas terakhirnya untuk membawa anak ini ke dalam hidup Bima, menjadikannya ikatan darah paling suci yang menghubungkan mereka melintasi dua alam yang berbeda. Raka mengerjapkan mata. Salah tingkah melihat pria dewasa ini terus menatapnya. Ia menoleh mencari Burina seakan meminta pertolongan. "Eyang, Om ini aneh." Burina diam-diam menyeka air mata di pipi keriputnya. Ia melangkah maju perlahan, berlutut hingga sejajar dengan cucunya. Ia menggenggam tangan Raka, suaranya hangat, sedikit tercekat, namun memancarkan kegembiraan yang sulit diungkapkan. "Raka sayang, anak Eyang yang pintar. Kamu ingat tidak? Eyang sering cerita soal ayah Bima?" Eyang bilang ayah Bima kerja jauh sekali. Ayah sibuk bangun gedung tinggi, sibuk cari uang buat beli susu yang banyak, beli robot-robotan buat Raka. Eyang bilang, kalau Raka sudah besar, ayah Bima pasti pulang menjemput Raka. Raka ingat, nak? Mendengar nama ayah Bima, mata anak itu seketika berbinar terang. Ia mengangguk dengan semangat, permen stroberi di tangannya ikut bergoyang. Iya, ingat. Ayah Bima tinggi besar. Ayah Bima punya mobil yang gede sekali. Raka menyahut dengan cepat. Lalu ia menoleh ke arah Bima, memiringkan kepalanya dengan heran. "Om tadi naik mobil gede di depan kan? Om ketemu ayah Bima tidak? Om suruh ayah Bima pulang dong main sama Raka." Raka janji jadi anak pintar. Raka bisa sapu halaman buat Eyang, bisa petik sayur juga. Raka janji nggak bakal cengeng lagi. Setiap kata polos dari anak itu ibarat palu godam yang menghantam tepat di hati Bima yang berdarah. Bima menggigit bibirnya sampai berdarah agar isak tangisnya tak terdengar. Ia adalah seorang miliarder, ia memimpin ribuan karyawan, dan biasa berpidato lantang di depan para investor paling sulit sekalipun. Namun saat ini, berdiri di hadapan bocah berusia 5 tahun, tenggorokannya tercekat, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Burina mengelus kepala Raka, menyemangatinya dengan lembut. "Raka sayang, coba lihat baik-baik. Om yang peluk Raka ini. Ini ayah Bima." "Nak, ayah Bima sudah pulang menengok Raka." Anak itu mematung, tangan kecilnya yang memegang permen seketika terkulai turun. Ia membelalakan matanya menatap Eyang, lalu kembali menoleh menatap Bima. Kebingungan dan keraguan terlihat jelas di wajah kecilnya. Dalam pikirannya, sosok ayah adalah konsep tak berwujud, pria sempurna yang hanya ada dalam dongeng sebelum tidur yang diceritakan eyangnya. Dan sekarang, pria sempurna itu muncul dalam wujud daging dan tulang tepat di depannya, sedang menangis pula. Bima gemetar. Ia menelan ludah, berusaha keras menemukan suaranya kembali. Ia mengangkat tangan kecil Raka, menempelkannya erat-erat di dada kirinya, tepat di mana jantungnya berdetak begitu kencang dan penuh gejolak emosi. "Raka, Om." "Tidak." Bima mengoreksi ucapannya. Suaranya parau dan bergetar. "Ayah di sini. Ini ayah Bima Munak. Maafkan ayah karena pulangnya terlambat. Maafkan ayah karena membiarkan Raka dan Eyang menunggu terlalu lama. Ayah sudah pulang, sayang." Udara di dalam kamar kecil itu seolah berhenti mengalir. Raka terdiam selama beberapa detik.
Tiba-tiba, ia membuang begitu saja permen stroberi di tangannya ke lantai. Kedua lengannya yang pendek merentang lebar, menerjang masuk ke dalam pelukan Bima. Ayah! Ayah Bima! Ayah Bima pulang! Jeritan cempreng jernih khas anak-anak itu pecah, merobek semua bendungan emosi. Raka melingkarkan lengannya erat di leher Bima, membenamkan wajah mungilnya di dada bidang pria itu, menghirup aroma asing namun terasa begitu hangat. Anak itu mulai merengek. Air mata kepedihan dari seorang anak sebatang kara yang akhirnya menemukan tempat berlabuh, tumpah deras membasahi kemeja Bima. Ayah perginya lama sekali. Teman-teman Raka bilang Raka nggak punya ayah. Raka punya ayah. Ayah Raka mobilnya gede. Panggilan ayah itu sekali lagi membuat Bima membeku. Semua pertahanan terakhir di dalam dirinya runtuh tak bersisa. Ia mendekap erat nyawa mungil itu, membenamkan wajahnya di lekuk leher Raka yang berbau bedak bayi, lalu menangis sejadi-jadinya layaknya anak kecil. Siang itu, hidangan sederhana untuk peringatan kematian Sari disajikan di tengah ruang keluarga. Bibi Chori Sari, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, suasana tak lagi terasa berat dan muram diiringi keheningan yang menyiksa. Sinar matahari menembus teras rumah, menyorot hangat hidangan sederhana berisi mangkuk sayur bening bayam, sepiring telur dadar, dan ayam ungkep goreng kecoklatan. Bima sendiri yang menyendok nasi putih dan meletakkannya hati-hati di meja doa. Ia menyalakan dupa, menatap lekat foto mendiang istrinya. Dalam kepulan asap tipis, senyuman Sari terasa lebih lembut, lebih bersinar dari sebelumnya. Sari, bisik Bima di dalam hati. Sudut matanya masih merah. Namun segaris senyum lega telah menghiasi bibirnya. Aku mengerti sekarang. Terima kasih, sayang. Terima kasih atas hadiah terindah ini. Aku berjanji, sisa hidupku akan kugunakan segenap nyawaku untuk melindungi ibu dan anak kita. Beristirahatlah dengan tenang di sana. Beringsut dari meja doa, Bima duduk bersila di atas tikar pandan. Raka berlari ke sana kemari kegirangan, meminta duduk di pangkuan Bima dengan manja. Anak itu mengunyah telur dadar sambil berceloteh riang menceritakan anjing kuning milik tetangga dan jangkrik yang ia tangkap di pagar. Bu Rina yang duduk di seberang mereka tersenyum tak henti-hentinya sambil terus menyeka air mata bahagia, sembari menaruh lauk ke piring kedua pria di depannya. Makan siang khas pedesaan yang amat sederhana. Tak ada hidangan laut mewah, tak ada anggur mahal, namun itu adalah makanan paling lezat, paling manis yang pernah Bima nikmati selama 5 tahun terakhir. Rasa kosong dan dingin di dadanya telah terisi penuh oleh kehangatan ikatan keluarga. Bima meletakkan sendoknya, menatap Bu Rina dengan penuh keyakinan. Ibu, sore ini tolong kemasi barang-barang. Bima akan membawa ibu dan Raka tinggal di Jakarta. Rumah Bima sangat besar, tapi selama ini Bima hanya sendirian, rasanya dingin sekali. Sekarang Bima sudah punya ibu dan Raka. Bima ingin kita tinggal bersama setiap hari. Bima tidak ingin kehilangan keluarga ini lagi untuk kedua kalinya. Bu Rina tertegun, tangan kurusnya bergetar memegang sendok. Ia menatap sekeliling rumah tuanya, menatap foto mendiang putrinya, lalu beralih menatap senyum lebar cucunya yang sedang memeluk erat lengan Bima. Ia mengangguk pelan, air mata kembali menggenang. Iya nak, ibu ikut kamu. Asalkan keluarga kita bisa berkumpul bersama, tinggal dimanapun tidak apa-apa. Kalimat sederhana, asalkan keluarga kita bisa berkumpul bersama, tinggal dimanapun tidak apa-apa yang terucap ringan dari mulut Bu Rina itu, pecah di tengah terik matahari siang, namun bobotnya bagaikan jangkar baja yang menancap kuat di dasar hati Bima yang dipenuhi bekas luka. Sore harinya, sebuah pemandangan yang belum pernah dilihat oleh warga kampung di kawasan pinggiran Bogor ini pun terjadi. Seorang CEO dengan kemeja merek ternama, menggulung lengan bajunya hingga siku, berkeringat deras, mengemasi sendiri barang-barang usang milik ibu mertuanya. Ia tidak mengizinkan sopir atau pengawalnya menyentuh barang kenangan Sari. Meja rias kayu jati, kotak bedak tabur usang, selimut lawas yang dipakai ibu mertuanya selama bertahun-tahun, bahkan keranjang plastik pecah di ujung yang tadi dipakai Raka memetik bayam, semuanya dibungkus hati-hati oleh Bima. Ia paham. Bagi orang tua seperti Bu Rina, harta tidak diukur dengan uang, melainkan dari kenangan dan kebiasaan. Para tetangga berkumpul di luar pagar besi, berbisik-bisik. Ada yang mencibir, halah, menantu konglomerat kok baru sekarang jemput mertuanya ke kota. Palingan diajak sebulan 2 bulan terus disuruh pulang lagi. Orang kampung mana betah hidup sama orang kaya baru? Namun Bu Rina hanya tersenyum teduh, air mata bahagia menggenang di pelupuk matanya. Ia menuntun Raka keluar pagar, berbicara dengan lantang kepada para tetangga.
Anak saya Bima ini sibuk sekali urusan kerjaannya, Bapak Ibu. Tapi dia sayang banget sama saya dan cucunya, makanya dia jemput kami ke Jakarta biar bisa diurus sama dia. Ucapan beliau ibarat perisai baja yang teguh, melindungi martabat dan harga diri menantunya yang dulu sempat abai. Bima yang berdiri di belakang mendengar jelas setiap kata. Ia maju perlahan, mengambil alih bungkusan kain dari tangan ibu mertuanya, menundukkan kepala memberi hormat pada para tetangga, lalu menuntun Burina dan Raka masuk ke dalam mobil mewah. Mobil itu mulai melaju, meninggalkan deretan pohon bambu dan atap genteng merah yang pudar dimakan usia. Di dalam mobil, Aceh terasa sangat sejuk, samar-samar tercium aroma terapi kayu cendana yang menenangkan. Bima tidak duduk di kursi penumpang depan seperti biasanya. Ia memilih duduk di jok belakang, terapit di antara ibu mertua dan anak lelakinya. Raka belum pernah duduk di mobil sempuk ini. Dengan rasa ingin tahu yang besar, ia menempelkan hidung kecilnya ke kaca jendela, matanya terbelalak melihat deretan pepohonan dan gedung tinggi yang melesat mundur. Ayah Bima, rumah tinggi yang itu tingginya sampai awan tidak, ya? Raka menoleh, dengan canggung menarik lengan ke meja Bima. Panggilan ayah Bima yang kedua kalinya hari ini tetap membuat dada pria dewasa itu berdebar hangat. Bima merangkulkan tangannya di bahu Raka, menarik anak itu ke dekapannya dan berbisik. Gedung itu tinggi, tapi tidak setinggi jagoan ayah dong. Nanti sampai di rumah baru, ayah bawa Raka naik ke lantai paling atas supaya Raka bisa pegang awannya. Mau. Anak itu tertawa cekikikan, memamerkan gigi susunya. Ia dengan patuh menyurupkan kepalanya ke leher Bima. Aroma khas keringat anak kecil bercampur bedak bayi yang menguar di ruang sempit mobil itu, memberikan rasa aman yang aneh bagi sang miliarder. Bima melirik dari kaca spion tengah. Burina rupanya sudah bersandar di kaca jendela. Beliau tertidur karena kelelahan, namun di sudut bibirnya masih tersisa senyum kepuasan. Kerut-kerut di dahinya seolah melonggar, tampak damai. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Bima merasa bahwa ia benar-benar sedang pulang ke rumah, bukan sekadar kembali ke tumpukan balok beton yang dingin. 2 jam kemudian, mobil itu berhenti di depan sebuah rumah mewah dan megah yang terletak di kompleks perumahan elit paling mahal di ibu kota Jakarta. Gerbang besi artistik itu terbuka otomatis, menampakkan halaman yang sangat luas dengan hamparan rumput hijau dan rimbunan bunga hortensia yang sedang mekar. Burina turun dari mobil, terkesima oleh kemewahan itu. Kaki rentanya mendadak ragu, tak berani melangkah naik ke undakan teras yang berlapis marmer mengkilap seperti kaca. Ia terus menatap sandal jepit beludrunya yang sudah aus, dengan canggung bergumam, rumahnya. Rumahnya bagus sekali, nak. Ibu takut lantai rumahmu jadi kotor kalau ibu masuk. Hati Bima kembali mencelos. Ia buru-buru mendekat, tanpa ragu berlutut dengan satu kaki di atas lantai marmer. Dengan tangannya sendiri, ia melepaskan sandal beludru usang milik Burina, lalu memakaikan sandal rumah yang empuk yang sudah ia perintahkan sekretarisnya untuk disiapkan sebelumnya. Ibu, Bima menggenggam tangan kurus Burina, suaranya berat namun penuh keyakinan. Ini rumah ibu. Semua yang ada di sini, dari pohon, rumput, sampai setiap keping keramik ini, adalah milik ibu, milik keluarga kita. Ibu jangan pernah merasa sungkan di rumah ibu sendiri, ya? Selesai berkata, Bima mengangkat tubuh Raka dalam gendongannya, sementara tangan kirinya menggandeng ibu mertuanya melangkah melewati pintu kayu jati raksasa itu. Di dalam, rumah mewah bergaya modern itu ternyata terasa sangat hangat. Berbeda dengan bayangan Burina tentang rumah orang kaya yang dingin dan kaku, siang tadi Bima sudah menelpon asistennya untuk merombak total area ruang keluarga. Pajangan kristal mahal bersudut tajam disingkirkan agar tak membahayakan anak kecil. Di sudut ruang tamu yang super besar, sebuah area bermain berlapis matras busa warna-warni yang penuh tumpukan balok Lego, robot, dan buku komik berwarna telah disulap dalam sekejap. Melihat gunung mainan itu, mata Raka langsung berbinar-binar seperti bintang. Anak itu merosot turun dari gendongan Bima, berlari kencang menghampirinya, tapi baru setengah jalan ia mendadak berhenti. Ia menoleh menatap Bima dan bertanya dengan takut-takut. Ayah. Mainan ini punya teman Raka yang mana? Raka boleh pegang sebentar tidak? Keraguan dan kepatuhan dari anak malang yang tumbuh dalam keterbatasan itu membuat hidung Bima kembali perih. Ia berjalan menghampiri, duduk bersila di atas matras busa di samping putranya, lalu mengusap kepala anak itu. Bukan punya teman Raka. Semua ini punya Raka. Mulai sekarang, Raka mau main apa, mau makan apa, ayah belikan semuanya. Sini ayah ajarkan cara merakit robot yang ini ya. Malam itu,
Villa megah yang biasanya hanya dihuni oleh gema langkah kaki Bima yang hampa dan suara touch keyboard komputernya, kini riuh oleh suara tawa. Makan malam dimasak langsung oleh Bu Rina di dapur paling canggih. Meski ia harus susah payah belajar menyalakan kompor induksi sentuh dan heran dengan kulkas yang besarnya menyamai lemari baju, senyum tidak pernah pudar dari wajahnya. Bima tidak makan di restoran bintang 5 seperti malam-malam sebelumnya. Ia hanya mengenakan setelan kaos katun rumahan yang santai, duduk menyuap potongan ayam ungkep yang tulangnya sudah disisihkannya hati-hati, lalu menaruhnya ke mangkuk Raka. Namun, perubahan lingkungan yang terlalu drastis juga membawa tantangan psikologis kecil. Di malam pertama di rumah baru, Bima telah menyiapkan kamar tidur yang sangat mewah untuk Raka. Langit-langitnya ditempeli bintang bercahaya dalam gelap, glow in the dark. Ranjangnya berbentuk mobil balap seperti impian semua anak laki-laki. Akan tetapi, begitu Bima mematikan lampu tidurnya, kegelapan di kamar yang teramat luas itu menyergap seketika. "Ayah!" Jeritan histeris memecah malam. Bima terperanjat dan langsung menerobos masuk ke kamar. Di bawah remang lampu lorong yang masuk, ia melihat Raka meringkuk di sudut ranjang mobilnya. Kedua tangannya memeluk kepala, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Anak itu sudah terbiasa dengan kamar kecil yang sempit, ditemani suara napas Eyang yang teratur, ruang sempit yang dipenuhi kehangatan. Kamar barunya terlalu besar dan terlalu sepi, membangkitkan insting ketakutan dari seorang yatim piatu yang dulu pernah dibuang di lorong rumah sakit. Bima tanpa banyak bicara langsung naik ke atas kasur berbentuk mobil balap itu. Ia merengkuh tubuh mungil yang gemetar itu ke dalam pelukannya. "Ayah di sini. Ayah Bima di sini, tidak ada yang akan membuang Raka lagi." Bima berbisik, tangannya menepuk-nepuk punggung Raka dengan irama konstan. Raka menyusupkan wajahnya ke dada Bima, air matanya menembus kemeja sutra mahal yang dikenakan pria itu. "Ayah jangan pergi. Kamarnya besar sekali, ada monster yang mau culik Raka." Rengek Raka. "Mana ada monster yang berani menculik anak jagoan ayah?" Bima tersenyum lembut. Ia mengulurkan tangannya menyalakan lampu meja yang memancarkan cahaya kuning hangat. "Ayah akan jadi pengawal Raka. Malam ini ayah tidur di sini sama Raka. Besok ayah juga tidur di sini. Selamanya, ayah akan selalu menemani Raka. Boleh kan?" Malam itu, sang miliarder tertidur lelap sembari memeluk anak angkatnya di atas kasur anak-anak yang terasa sempit untuk ukuran tubuhnya. Dari ambang pintu yang sedikit terbuka, Bu Rina berdiri dia menatap ke dalam. Ia menyatukan kedua tangannya di dada, mendongak menatap langit-langit seakan berbicara pada Rosari. "Anakku, kamu melihatnya kan? Suamimu sedang menebus semuanya untuk anak ini. Kamu di sana, tersenyumlah dan berbahagialah, nak." Ikatan di antara mereka bukan lagi sekadar selembar kertas adopsi yang tak bernyawa. Sejak malam itu, naluri kebapakan telah benar-benar berakar, bertunas, dan mencengkram kuat dalam darah dan daging sang CEO yang dulu dikenal dingin. 1 bulan berlalu bagai kedipan mata. Waktu layaknya ramuan ajaib yang secara perlahan menghapus kecanggungan, menyatukan ketiga manusia asing itu menjadi sebuah ikatan darah yang tak terpisahkan. Raka sudah terbiasa memanggil ayah Bima, terbiasa menunggu di depan pintu setiap sore hanya untuk memeluk erat kaki sang ayah saat ia pulang kerja. Kemudian, tonggak penting berikutnya pun tiba. Raka mulai masuk taman kanak-kanak. Dengan kekuatan finansialnya, Bima tanpa ragu memilih sebuah TK internasional paling bergengsi di Jakarta untuk putranya. Di tempat itu, biaya sekolah setahun setara dengan harta gonogini orang biasa seumur hidup. Murid-muridnya rata-rata adalah putra-putri pejabat dan taipan kaya. Di pagi pertama mengantar Raka sekolah, Bima membatalkan rapat pemegang saham penting pukul 8 pagi. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, memakaikan langsung dasi seragam mungil ke kerah baju Raka. Melihat putranya yang tampak tenggelam dalam balutan setelan seragam jasmini dan sepatu pantofel anak-anak yang mengkilap, dada Bima membuncah oleh kebanggaan luar biasa. Di gerbang sekolah, deretan mobil mewah antre menjemput dan mengantar murid. Bima menggandeng tangan Raka melewati gerbang besar. Raka meremas kuat jari ayahnya, matanya melirik ke kiri dan ke kanan dengan gugup. Meski sudah mengenakan pakaian mahal, sikap canggung dan pemalu dari seorang bocah desa tak bisa dihilangkan hanya dalam semalam. "Jangan takut," Bima meremas lembut tangan mungil itu. "Anak jagoan ayah paling hebat. Main yang pintar ya, sore nanti ayah jemput, kita makan es krim." Akan tetapi, hidup memang tidak selalu bertabur bunga mawar,
terutama di lingkungan di mana kesenjangan sosial dan kelas ekonomi seringkali terekspos melalui lensa kepolosan anak-anak yang tak lain merupakan cerminan dari didikan orang tuanya sendiri. Semua berjalan lancar hingga akhir minggu ketiga Raka bersekolah. Hari itu Bima sedang duduk di ruang rapat, memeriksa dokumen kerjasama, saat telepon dari wali kelas Raka masuk. Suara guru itu terdengar cemas. "Halo, selamat siang, Bapak Bima. Maaf, apakah Bapak bisa meluangkan waktu datang ke sekolah sekarang?" Raka terlibat pertengkaran dengan teman kelas sebelahnya, Dion. Belum sempat guru itu menyelesaikan kalimatnya, Bima langsung berdiri, melemparkan tumpukan dokumen ke meja di depan mata puluhan direktur yang terperangah. Rapat ditunda. Ia hanya meninggalkan satu instruksi singkat, lalu melesat keluar pintu seperti angin topan. Sesampainya di ruang UKS sekolah, pemandangan pertama yang menghantam mata Bima adalah sosok Raka yang sedang duduk meringkuk ketakutan di sudut sofa. Lututnya lecet berdarah, sudut matanya bengkak karena menangis. Di sofa seberang, seorang anak laki-laki seumuran Raka sedang duduk santai. Di samping anak itu, berdiri seorang wanita dengan riasan menor dan pakaian mencolok, menenteng tas desainer ternama, yang sedang membentak-bentak dengan suara nyaring. "Ibu guru, coba evaluasi lagi cara sekolah ini mendidik anak. Anak saya ini cucu pertama dari Vasantara Group. Masa bisa-bisanya kalian biarkan anak saya dicakar sama bocah tengik yang gak jelas asal-usulnya begini? Saya dengar dia cuma anak pungut, anak temuan dari tong sampah, ya? Orang kampung dari kelas bawah seperti ini mana pantas satu sekolah sama anak saya." Wanita itu menjerit melengking sambil menunjuk-nunjuk Raka, memuntahkan kata-kata makian yang menyakitkan. Raka gemetar ketakutan, tubuhnya meringkuk semakin kecil. Ia memeluk tas punggungnya erat-erat, air matanya bercucuran. Anak itu menggigit bibirnya menahan isak tangis, persis seperti caranya menahan segala rasa sakit dan kurangnya kasih sayang selama masa kecilnya dulu. Pintu UKS didorong terbuka dengan keras. Bima melangkah masuk. Wajahnya dingin seperti es. Tatapannya tajam setajam belati menyapu seluruh isi ruangan. Suasana mendadak senyap, pengap hingga membuat napas tercekat. Aura intimidasi dari seorang miliarder yang telah malang melintang di kerasnya dunia bisnis membuat wanita menor itu secara tak sadar menelan ludah dan mundur setengah langkah. Bima sama sekali tak melirik wanita itu. Ia berjalan lurus ke arah sudut sofa, lalu menjatuhkan sebelah lututnya ke lantai tepat di depan Raka. Bima mengeluarkan sapu tangan dari saku jasnya, dengan hati-hati dan penuh kelembutan menyeka air mata yang membasahi pipi putranya. "Ayah Bima." Rengek Raka parau. Ia langsung merentangkan tangannya, memeluk leher Bima erat-erat, meledakkan tangis yang sedari tadi ditahannya. Raka bukan anak pungut dari tong sampah. Raka anak ayah. Dia rebut mainan Raka. Dia bilang Raka nggak punya ayah sama ibu. Waktu Raka mau ambil mainannya, dia dorong Raka sampai jatuh. Setiap kata cadel yang terlontar dari mulut mungil itu menyayat hati Bima layaknya sebilah pisau. Ia memeluk erat anak itu di dadanya, menepuk pelan punggung Raka. "Ayah tahu. Ayah di sini. Kamu adalah anak laki-laki ayah. Tidak ada satu orang pun yang boleh menindasmu." Bima berdiri perlahan sambil menggendong Raka di lengannya. Ia berbalik, menatap lurus ke arah wajah wanita itu. Suaranya rendah, namun membawa bobot yang teramat berat, diucapkan dengan penekanan pada setiap suku kata. "Nama saya Bima, CEO dari perusahaan investasi Raja Wali Capital." Bima lalu menunjuk ke arah Raka yang masih menyuruhkan wajah di dadanya, dan dengan penuh kebanggaan mengumumkan, "Dan anak ini adalah Raka. Namanya tertulis sah di kartu keluarga saya. Di kolom nama ayah, tercantum nama saya. Dia adalah darah daging saya, dan satu-satunya pewaris dari kekayaan triliunan rupiah milik keluarga saya." Wanita itu ternganga, wajahnya memucat, seakan kehabisan darah. Begitu mendengar nama Raja Wali Capital, ia sadar ia baru saja menyodok sarang lebah yang tak boleh disentuh. Bima tidak menggunakan kata-kata kasar, apalagi makian kotor. Ketenangan dan kewibawaan seorang ayah yang membela anaknya dengan logika dan cinta yang tulus adalah senjata yang paling menakutkan. "Anak kecil berebut mainan itu hal yang biasa," lanjut Bima dengan tatapan sedingin es menembus wanita di seberangnya. "Tapi bagi seorang dewasa yang melontarkan hinaan dan merendahkan asal-usul serta garis keturunan seorang anak berusia 5 tahun, itu mencerminkan betapa miskinnya moralitas Anda." Bima menegaskan dengan dingin, "Saya minta Anda dan anak Anda meminta maaf secara terbuka kepada putra saya sekarang juga. Jika tidak, besok pagi yayasan sekolah ini
akan menerima surat pencabutan seluruh dana investasi dari perusahaan saya. Dan keluarga Anda bersiaplah menghadapi tim pengacara terbaik yang saya miliki. Ketegasan mutlak dari Bima membuat guru wali kelas ikut merinding ngeri. Wanita menor itu gemetar hebat. Dengan panik, ia mendorong anaknya ke depan, lalu dengan terbata-bata merendahkan diri dan meminta maaf kepada Raka. Keluar dari gerbang sekolah, alih-alih kembali ke kantor, Bima justru membawa Raka ke taman kota untuk mencari angin. Ia membelikan anaknya sebuah es krim cone berukuran jumbo. Kedua ayah dan anak itu satu mengenakan jas mewah tersetrika rapi, satu lagi memakai seragam kotor berdebu duduk berdampingan di kursi taman. Raka menjilat es krimnya, lalu diam-diam melirik wajah tegas Bima dari samping. Ada apa, jagoan? Bima tersenyum dan menoleh. Ayah. Waktu ayah marahin tante tadi, ayah keren banget. Ayah persis kayak pahlawan super yang lawan monster di TV. Mata anak itu berbinar memancarkan kekaguman yang absolut. Nanti kalau Raka sudah besar, Raka juga mau jadi pahlawan super. Raka mau jagain ayah, jagain eyang, biar nggak ada lagi yang berani jahatin keluarga kita. Ucapan polos yang begitu hangat dari sang anak kembali membuat sudut mata Bima memanas. Ia merangkul Raka kuat-kuat. Tidak ada ikatan darah biologis, memangnya kenapa? Tidak memiliki rantai DNA yang sama, lalu kenapa? Kasih sayang sejati tak pernah didikte oleh susunan sel kering semacam itu. Cinta lahir dari pelukan saat jiwa sedang rapuh, dari semangkuk bubur hangat saat sakit, dan dari keteguhan melindungi satu sama lain saat badai kehidupan menerjang. Kisah tentang sang miliarder Bima dan putranya, Raka, seolah menjadi lentera kecil yang menyala di tengah pekat dan dinginnya malam kehidupan. Semua rasa sakit dan luka batin akan tersembuhkan jika kita mau membuka hati untuk menerimanya. Kebahagiaan terkadang bukan tentang menemukan hal yang sempurna, melainkan bagaimana kita bisa menghargai dan mendekap erat hal-hal sederhana, meski itu terlahir dari serpihan kehancuran masa lalu. Para pendengar yang budiman, perjalanan ayah miliarder kita, Bima, dan si kecil Raka telah usai. Namun saya percaya, gema kisahnya masih merayap dan meninggalkan riak-riak di dalam hati kita saat ini. Dunia di luar sana begitu terburu-buru, bukan? Seringkali, dalam roda kehidupan dan tuntutan mencari nafkah, kita tanpa sadar berubah menjadi versi Bima 5 tahun yang lalu. Kita sibuk mengejar angka, mengejar kontrak bisnis, dan pencapaian-pencapaian gemerlap, lalu membohongi diri sendiri bahwa jika kita menghasilkan banyak uang, keluarga kita otomatis akan bahagia. Tapi kemudian suatu hari, saat kita melepas pakaian zirah kepenatan dan melangkah masuk ke rumah, dihadapkan pada dinding yang sunyi, kita baru tersentak. Uang memang bisa membeli kasur paling mahal sedunia, tapi uang tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Uang bisa membeli rumah miliaran rupiah, tapi tak akan pernah bisa membeli suhu tubuh dari orang yang kita cintai saat mereka telah pergi. Pengorbanan tak bersuara namun amat pedih dari Sari, keluasan hati Burina yang mengharukan, serta senyum murni dari seorang anak yatim piatu telah mengajarkan Bima, dan juga kita sebuah pelajaran berharga tentang definisi keluarga yang sesungguhnya. Keluarga kadang tak butuh ikatan sedarah. Keluarga dirajut dari dekap erat saat kita hampir terjatuh, dari tangan mungil yang menyeka air mata kita, dan dari perlindungan tanpa syarat menghadapi hantaman prasangka dunia. Jika Anda sedang mendengarkan kisah ini sendirian, atau jika Anda cukup beruntung karena sedang meringkuk hangat di pelukan keluarga tercinta, cobalah berhenti sejenak, tataplah orang-orang di sekitar Anda. Jangan menunggu sampai Anda harus berdiri di depan foto nisan untuk mengucapkan maaf. Jangan menunggu sampai segalanya hilang baru Anda kalang kabut mencari. Jika memungkinkan, besok pulanglah lebih awal. Nikmati makan malam bersama, jauhkan layar gawai Anda, dan dengarkanlah celotehan acak dari anak-anak maupun orang tua Anda. Karena pada akhirnya, pelabuhan paling damai bagi seorang manusia bukanlah puncak ketenaran, melainkan jalan pulang ke rumah. Apakah Anda melihat pantulan diri Anda atau menemukan pelajaran hidup dari kisah sang miliarder dan anak angkatnya hari ini? Jika kisah ini menyentuh sudut hati Anda dan memberikan sedikit penyembuhan, luangkanlah waktu sejenak untuk membagikan perasaan Anda di kolom komentar di bawah. Curahan hati Anda adalah kehangatan terbesar yang terus menjadi bahan bakar bagi tim produksi cerita kami. Jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan dan bunyikan lonceng notifikasi. Agar kita bisa berjodoh lagi, duduk bersama, saling bercerita kisah-kisah menyentuh hati di video selanjutnya. Selamat beristirahat dengan tenang, dan semoga rumah Anda akan selalu menyalakan lampu kehangatannya menanti Anda pulang. Sampai jumpa.